Selamat datang di Cutsindo Podcast. Oke, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri, mungkin teman-teman sudah tahu ya, nama saya Anna Hertriana Kusuma. Sekarang saya di Korea ini adalah sebagai guru bahasa dan budaya di Diknas Seoul gitu ya. Sebenarnya saya sendiri juga sudah, karena saya bekerja di Diknas, otomatis saya adalah dari sarjana pendidikan. Saya lulusan dari UPI Indonesia, dan alhamdulillah kebetulan dapat rezeki ya, dapat suami mualaf Korea gitu ya. Kebetulan saya sekarang sudah tinggal kurang lebih 20 tahun di Korea ini, mempunyai anak 2 orang, laki-laki dan perempuan. Laki-laki sekarang naik ke kelas 3 SMA dan perempuan naik ke kelas 1 SMA gitu. Jadi dan alhamdulillah saya sendiri juga mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan saya ini untuk bisa membantu para WNI, terutama para pekerja Indonesia agar pulang kembali ke Indonesia dengan membawa won Korea dan S1 Korea bisa meningkatkan taraf kehidupan. Karena dalam kita sebagai orang Islam sendiri kan, seseorang itu dinaikkan harkat derajatnya di dunia akhirat itu adalah dengan bukan uang ya, bukan dengan uang ya, tetapi iman dan ilmu gitu. Insya Allah, di mana kita mempunyai iman dan ilmu, insya Allah bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Nah, oke, mungkin itu saja. Oke, dengan apa sih judul kegiatan hari ini, yaitu peluang kuliah di Universitas Bergengsi di Korsel, dengan cara online. Tepatnya adalah di Seoul ya. Posisi kampus ini adalah di Seoul dan alhamdulillah HUF ya, pertamanya ujung pangkal itu dari HUF. HUF ini adalah salah satu universitas tertua di Korea ini yang banyak menghasilkan para diplomat-diplomat Korea yang bekerja di kedutaan-kedutaan Korea yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oke, kita lihat teman-teman. Kita tahu bahwa jumlah WNI yang ada di Korea ini sangat banyak ya, gitu kan ya. Sebelum pandemi itu saya dengar itu kurang lebih hampir mendekati angka 40.000 orang ya, Mas Mata ya, betul ya? Ya. Siap, betul. Nah, para WNI datang ke Korea ini dengan berbagai macam tujuan, gitu ya. Salah satunya yang paling mendekati persentase besar itu adalah tujuannya bekerja. Para PMI, jika Anda bekerja, Anda itu akan mendapatkan apa? Setelah bekerja adalah mendapatkan pengalaman dan gaji ya kalau Anda sudah selesai bekerja itu. Tetapi ada juga tujuan yang lain adalah belajar, di mana para WNI dari Indonesia mendapat peluang beasiswa untuk masuk ke Korea ini untuk belajar ya, baik itu S1, S2 maupun S3 atau postdoc ya. Nah, setelah mereka selesai belajar, mereka mendapatkan pengalaman dan ilmu. Nah, tapi ada juga yang tujuannya itu bekerja sambil belajar. Nah, kalau kita tujuannya itu bekerja sambil belajar, apa yang akan kita dapatkan adalah pertama pengalaman, kedua gaji, ketiga ilmu dan skill gitu. Jadi kita tahu ya dalam peribahasa sekali berdayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali tinggal di Korea, pulang ke Korea mendapatkan semuanya gitu kan ya. Jadi saya berharap teman-teman ya cukuplah di Korea ini bekerja hanya sekali gitu loh. Sekali istilahnya tuh berikanlah peluang kepada teman-teman yang lain yang ingin bekerja di Korea gitu loh. Tapi makanya kita bagaimana memaksimalkan waktu yang ada itu, marilah kita memanfaatkan waktu yang ada di Korea ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu mau belajar atau mengambil keterampilan, banyak sekali yang kita bisa ambil selama tinggal di Korea ini. Oke, cikal bakalnya CUF itu adalah HUF ya. HUF itu adalah salah satu universitas tertua di Korea
Universitas ini berdiri tahun 1957. Tadi mungkin lihat ya gedungnya. Gedung utamanya itu adalah gedung tuanya itu adalah di sini ya. HUF ini banyak bekerja sama dengan universitas di Indonesia, universitas bergengsi di Indonesia. Ya salah satunya UGM, kemudian di Sumatera juga ada. Berbagai macam universitas Indonesia juga bekerja sama dengan HUF gitu ya. Setelah HUF ini berdiri gitu loh, orang-orang Korea mungkin Anda mungkin ini ya banyak membaca cerita tentang bagaimana sih Korea itu yang tadinya hancur lebur gitu kan ya setelah dijajah Jepang itu bagaimana dia bisa berkembang dan menjadi negara yang sangat maju dan bisa menyamai Jepang dan Cina gitu loh. Kuncinya adalah pada saat Korea ini pertama kali mereka membenahi negaranya, itu adalah yang diutamakan itu adalah segi pendidikan, gitu loh. Jadi teman-teman ini ya harus tahu ya, di Korea ini meskipun katakanlah Korea itu negara tidak beragama ya, negara ateis, tapi Korea ini mempunyai 7 universitas wanita. Salah satunya adalah kenapa? Karena negara itu akan maju kalau para wanitanya itu akan mempunyai pendidikan dan pandai. Di mana wanita pandai akan bisa mengelola keluarga dan anak-anak mereka dengan bisa berhasil. Nah, salah satunya kuncinya itu adalah dengan pendidikan. Nah, akhirnya HUF ini mencoba mendirikan CUF gitu loh. Nah, sebelum saya membahas tentang CUF gitu loh, pada saat Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden Presiden Indonesia, beliau juga isanya tuh mempersempatkan diri datang ke Korea pada pertama kali lah jadi presiden. Kebetulan saya juga waktu itu ikut menyambut beliau dengan anak-anak Indonesia dan anak-anak mix menyambut beliau dengan nyanyian-nyanyian nyanyian-nyanyian Indonesia. Dan pada saat itu juga Pak Jokowi juga memberikan kuliah terbuka di HUF ini. Beliau adalah kepala negara ke-18 yang memberikan pidato dan sebelumnya itu adalah Presiden Barack Obama yang memberikan pidato di HUF ini. Kebetulan di HUF ini mempunyai jurusan bahasa Indonesia satu-satunya di Korea. Jadi kerjasamanya udah dari dulu kerjasama Indonesia dengan Korea itu karena memang mempunyai ahli-ahli orang Korea yang bisa berbahasa Indonesia lulusan dari HUF ini. Nah, setelah Korea ini misalnya tuh CUF ini kemudian tahun 2004 CUF ini berdiri. CUF ini berdiri dengan landasan karena di Korea ini mereka berpikiran bahwa adanya long life education, pendidikan seumur hidup karena manusia itu harus mempunyai dan harus belajar sampai akhir hayatnya gitu loh. Karena kan orang Korea kan mereka kalau bisa mereka itu mentargetkan bisa hidup 100 tahun ya, maaf. Baeknyeon gaji sara ya Jo gitu ya. Ya, jadi makanya Korea itu sangat mementingkan pendidikan. Nah, akhirnya banyak orang-orang Korea yang memerlukan pendidikan ini, tetapi mereka itu isanya tuh bagaimana caranya orang-orang yang bekerja juga bisa memaksimalkan tingkat pendidikannya. Karena bagaimanapun juga di negara manapun juga, kalau kita kerja, bagaimana kita mengupgrade golongan atau jabatan kita itu salah satunya adalah dengan tingkat pendidikan. Nah, salah satunya CUF membuat peluang itu. Jadi CUF ini universitas pertama di Korea ini yang membuat universitas online gitu loh. Dan mereka mengambil sistem-sistemnya itulah dengan kerjasama dengan dari Amerika. Mungkin tadi teman-teman bisa melihat ya, ini gedung paling depannya adalah gedung CUF gitu, gedung Cyber Hanguk University of Foreign Studies. Nah, oke. Nah, tadi mungkin latar belakangnya dibuat itu tadi saya sudah banyak berbicara bahwa isanya itu ada kaitannya dengan HUF ya. Ada kaitannya dengan HUF. Dan karena HUF ini adalah universitas di Korea yang sudah berpengalaman mengajar 45 bahasa asing. Jadi mereka mempunyai jurusan itu paling banyak bahasa asingnya karena memang spesial bidang HUF ini adalah bahasa. Di bidang bahasa, jadi dia ada kerjasama dengan hampir 146 negara.
Dan mereka mempunyai jurusan 45 bahasa. Dan akhirnya dengan keahlian khusus dari HUF ini adalah bahasa asing ya. Jadi akhirnya mereka mendirikan pendidikan berkualitas tinggi, itu top quality education lewat CUF ini gitu loh. Jadi kapanpun dimanapun Anda itu bisa belajar ya. Padahal itu kan ajaran Islam ya. Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat ya. Nah, ini orang Korea itu bukan Islam loh ya, padahal bukan Islam, tapi mereka mempunyai prinsip-prinsip yang dipunyai oleh Islam gitu loh. Oke, nah di sini keunggulan CUF itu adalah salah satu pelayanan pendidikannya berkelas yang berdasarkan HUF ya, karena pertamanya itu adalah karena dosen-dosennya itu adalah dan kita di sini belajar tuh dengan para profesor ya. Mungkin teman-teman yang di sini sedang kuliah S2, S3 tahulah ya gimana sih belajar sama profesor itu. Kita sekarang S1 tuh udah sama profesor langsung gitu. Jadi ya mau nggak mau tuntutannya tinggi gitu, dan kita juga harus siap mental ya, mental dan fisik ya gitu. Tapi alhamdulillah mereka itu sangat sangat membimbing sekali gitu loh kepada kita. Jadi tidak ada jarak, alhamdulillahnya itu di situ gitu. Kemudian yang kedua keunggulannya adalah program penguatan daya saing untuk kompetisi global. Di sini artinya mereka selain memberikan ijazah sarjana, mereka juga mempersiapkan dengan adanya sertifikat yang mereka dapat gitu loh. Jadi kuliah itu nggak asal kuliah, tapi kuliah itu berdasarkan apa sih, skill apa yang ingin kita dapat gitu loh. Nanti ada plusnya dengan ada sertifikat ABCD seperti itu, sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil. Kemudian pelayanannya terbaik itu mendukung pembelajar itu layanan kenyamanan untuk mahasiswa dan menyediakan berbagai macam beasiswa. Jadi di CUF ini banyak beasiswa, mahasiswanya itu saya juga kaget ya. Ternyata mahasiswa CUF orang-orang Korea ya, banyak orang-orang Korea yang bersekolah di CUF itu, padahal mereka tujuannya bukan untuk ini ya, bukan untuk apa sih, nanti kalau udah lulus saya mau cari uang gitu, enggak. Saya lihat gitu loh, mereka yang gajinya itu udah 3 juta, 4 juta ke atas tuh masih belajar gitu loh. Wah, imagine sekali gitu. Oh, jadi wah, pantesan Korea itu bisa maju gitu loh, karena mereka sangat memanfaatkan waktu mereka untuk belajar gitu loh. Itu mungkin perlu kita contoh ya, bagaimana mereka mengupgrade human resources mereka gitu kan. Jadi seperti itu SDM mereka. Oke, di CUF ini jurusan di CUF ini ada jurusan bahasa ya, bahasa Korea, Inggris, Cina, Jepang, Spanyol, Vietnam dan Indonesia. Kemudian ada juga jurusan ilmu manajemen dan akuntansi, kemudian ada juga ilmu administrasi dan legislasi daerah ya ini sorry ya, ilmu multikulturalisme dan konseling psikologi dan ilmu keselamatan industri. Sebenarnya Anda sendiri kalau misalnya saya nggak mau ngambil bahasa Korea, monggo gitu loh. Silakan ngambil jurusan yang lain juga ada, tetapi saudara-saudara harus ingat di sini ini adalah Universitas Korea gitu. Jadi mau tidak mau pengantarnya juga berbahasa Korea gitu. Kadang suka ada, aduh Bu, saya bahasa Koreanya masih minim. Oh, kita juga sama. Kalau misalnya bahasa Koreanya udah pintar, ngapain kuliah gitu kan ya? Benar nggak? Jadi kita tuh di sini ya, alhamdulillah tuh. Dulu Wahyu ya, Mas Wahyu ini dulu tuh nggak pede itu dia tuh. Tapi kita push, alhamdulillah sekarang pede ya Mas Wahyu ya. Oke. Betul. Gitu. Jadi hidup itu harus punya tantangan ya. Kalau kita nyaman terus, kapan kita mau majunya gitu. Orang yang menghadapi tantangan banyak itu orang yang bisa berhasil dan bisa maju. Oke, di sini tadi sudah saya katakan bahwa selain mendapatkan S1, ijazah S1, kita juga bisa mendapatkan sertifikat-sertifikat yang lainnya. Contoh, untuk kebetulan mahasiswa Indonesia itu banyak yang mengambil itu di bahasa Korea dan bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya yang di bahasa Korea ini ada dua ya, ada dua jurusan. Yang satu itu adalah Fakultas Pendidikan Bahasa Korea. Di sini Fakultas Pendidikan Bahasa Korea itu banyak diambil oleh orang-orang Korea yang akan mengajar bahasa Korea. Gitu. Jadi intinya kalau mengajar bahasa Korea itu harus punya akta mengajar ya, harus punya sertifikat mengajar. Jadi kalau nggak punya sertifikat mengajar, itu ngajar bahasa Korea, itu salah, apalagi yang tidak belajar di jurusan bahasa Korea, itu ilegal itu.
Karena apa? Karena ada trik-trik dan ilmu-ilmunya tersendiri gitu. Nah, kemudian teman-teman kita hampir 70% itu mengambil di Fakultas Bahasa Korea Praktis ya. Jadi ini nanti penerapan ya bahasa Korea. Nah, di sini selain ijazah yang mereka dapat, bisa juga mendapatkan sertifikasi bahasa Korea tingkat mahir, sertifikasi bahasa Korea bisnis, atau sertifikasi penterjemah dan penjuru bahasaan gitu loh. Jadi ini nanti sesuai dengan mata kuliah yang mereka ambil. Kemudian yang di jurusan bahasa Inggris itu selain ijazah, mereka juga bisa mendapatkan sertifikat bahasa Inggris bisnis, TESOL, kemudian interpretasi terjemahan bahasa Inggris, bahasa Inggris wisata dan penerbangan. Jadi intinya di sini ya teman-teman, misalnya, saya ini apa sih pengen bahasa Korea, semuanya belajar bisa. Anda nanti jadi S1-nya S1 bahasa Korea gitu ya. Nah, tetapi Anda juga bisa gini, saya mempunyai kemampuan bahasa Inggris gitu loh. Tetapi saya juga ingin belajar bahasa Korea juga bisa. Jadi nanti pendaftaran pertamanya Anda jadi Anda nanti ijazahnya double degree. Anda jadi sarjana bahasa Inggris dan bahasa Korea. Jadi seperti itu. Ada juga yang teman-teman, aduh aku nggak mau ribet deh gitu kan. Aku ngambil bahasa Korea yang pentingnya, tapi biar cepat lulus aku ngambil bahasa Indonesia aja deh. Gitu. Itu juga ada teman-teman kita yang seperti itu. Akhirnya nanti S1 sarjana bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Gitu seperti itu ya. Nah, di sini kebetulan kita sudah ada kerjasama gitu ya dengan CUF. Makanya kita bisa mendapatkan WNI. Nanti kita bisa berikan surat itu, bisa mendapatkan beasiswa 50%. Nah, tapi jika Anda pada saat Anda kuliah gitu loh, Anda tuh mempunyai misalnya contoh Anda pertama kuliah dapat beasiswa 50% dari kita. Pada saat semester 1, Anda tuh nilainya bagus semua ya, misalnya nilainya A+, misalnya rata-ratanya A+. Itu biasanya dapat beasiswa lagi dari kampus gitu loh. Dan beasiswanya kadang itu adalah beasiswa 100%, jadi nggak bayar gitu loh Anda itu. Ada teman kita beberapa orang yang pernah mendapatkan kesempatan itu. Jadi misalnya tuh di sini tuh nggak beasiswa itu macam-macam lah, tergantung prestasi yang kita punya gitu. Nah, di sini untuk jika Anda misalnya ingin kuliah di sini gitu loh, syarat-syarat pendaftaran itu apa aja? Oke, silakan Anda baca atau silakan Anda foto ya. Silakan Anda foto, silakan Anda persiapkan nanti kalau misalnya Anda ingin daftar atau gimana, silakan kontak saya karena kita ada chatting group. Kita akan bantu dari senior-senior dan teman-teman yang sudah kuliah itu kita nggak putus gitu ya, tapi kita saling membantu di sini. Begitu juga pada saat kuliah kita ada chatting group seluruh mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ada misalnya, itu silakan Anda bertanya di situ gitu loh. Karena kita di sini tujuannya bukan saling bersaing untuk mendapatkan nilai yang wah, tapi di sini kita saling membantu gitu loh, agar teman-teman itu bisa berasa nyaman kuliah di CUF ini dan misalnya bisa selesai sesuai dengan target yang teman-teman targetkan gitu loh. Insya Allah kita saling mendukung dan saling membantu. Oke, itu silakan ini. Oke. Nah, sekarang kita paling biaya ya, pasti teman-teman, biayanya berapa sih gitu kan. Oh, memang biaya kalau untuk S1 yang normal ya, S1 normal itu, S1 yang tatap muka, S1 itu misalnya tuh satu semester itu rata-rata kurang lebih 3 juta sampai 4 juta ya Mas Mata ya, untuk S1 di Korea ini. Nah, karena kita ini adalah cyber gitu loh, sistem universitas terbuka gitu loh, online. Jadi kita ada tadi penghematan biaya 1/3 dari biaya kuliah pada umumnya gitu loh. Oke, kita hitung ya. Kita dengan asumsi kalau kita ingin ingin kuliah lulus sampai S1, kita harus menyelesaikan sebanyak 140 SKS ya. Satuan kredit semester. Jadi, Ibu ini apa sih maksudnya, ada teman-teman juga yang gitu ya. Ibu apa sih SKS itu gitu loh. Jadi contohnya gini ya,
Kalau misalnya kan kalau kita dulu waktu SMA ya, waktu SMA itu kan apa sih? Ada pelajaran matematika, bahasa Inggris gitu kan ya, IPA, IPS. Nah, dari setiap pelajaran ini mempunyai bobot ya. Bobotnya macam-macam, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Nah, pembayaran ini dihitung berdasarkan bobot SKS yang kita ambil gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda mau selesai sampai S1, Anda harus mengumpulkan sebanyak 140 SKS gitu loh. Nah, kalau kita ambil rata-rata ya, per semesternya itu mengambil 16 SKS ya. 16 SKS itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 pelajaran ya. Oke. Kalau normal, nah kalau misalnya 16 SKS ini Anda bisa selesai dengan waktu 4,5 tahun. Jadi di sini ini kuliahnya tidak ditarget gitu. Harus selesai 4 tahun, harus selesai 4 tahun, enggak. Jadi terserah Anda bagaimana Anda merencanakan sampai di mana, kapan saya mau selesai. Itu silakan Anda yang mengatur waktu Anda gitu loh. Jadi kalau udah kuliah bukan ini harus mandiri ya gitu ya. Nggak, bukan seperti SMA lagi harus menunggu. Jadi Anda harus banyak berinisiatif. Oke. Kita ambil kalau misalnya Anda tidak mendapatkan beasiswa ya, yang normal ya, itu rinciannya. Per SKS-nya itu adalah 80.000 won. Jadi kalau misalnya Anda mengambil 16 SKS itu satu semesternya itu kurang lebih 1,2.880.000 won. Ini kalau yang normal ya. Nah, kita ambil berapa budget uang yang harus Anda keluarkan setiap bulan. Itu adalah 213.350.000 won gitu ya. Nah, kalau Anda sampai berapa sih budget yang harus saya sediakan kalau saya harus sampai selesai S1 saya ini, kurang lebih adalah 11 juta ya, 11.520.000 won. Ini kalau Anda tidak mendapatkan beasiswa. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Pasti udah ya kalau masalah uang itu pasti cepat ngertinya ya. Kalau masalah uang. Oke. Nah, kalau Anda memakai beasiswa 50% khusus WNI, oke, kita lihat per SKS-nya itu dihitungnya bukan 80.000 tetapi 40.000 won gitu. Jadi Anda harus menyediakan satu semesternya itu adalah 640.000 won. Oke. Nah, jadi biaya per bulannya berapa? Kurang lebih 106.700 won. Ngabisin uang gaji enggak sih? Enggak ya? Sisa banyak, Ibu. Oh, sisa banyak lah. Saya dengar gaji para PMI itu kurang lebih 2 juta ya gitu kan ya. Ya, istilahnya tuh kalau kita mau berhasil ya kita harus investasi lah gitu loh. Toh teman-teman sendiri juga datang ke Korea ini kan dengan pengorbanan biaya, tenaga gitu kan ya. Macam-macam lah gitu lah. Jadi Anda sendiri 4 tahun 10 bulan itu why not gitu loh. Mengapa tidak Anda menanamkan investasi untuk masa depan Anda di masa yang akan datang dengan belajar gitu loh. Karena bagaimanapun juga Anda misalnya itu aku ini dari Korea nih, aku bisa bahasa Korea gitu kan. Orang itu perlu hitam di atas putih gitu loh. Nggak ada yang percaya kalau Anda bisa bahasa Korea kalau nggak ada hitam di atas putih gitu loh. Dan Anda juga harus ingat kalau misalnya aku ini kan punya pengalaman dari Korea gitu, pasti aku di Indonesia kalau kerja pasti bisa gajinya besar. Anda juga harus berpikir lagi bahwa pertama kali bekerja itu yang paling utama itu standar gaji itu ditentukan oleh ijazah. Nah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah teman-teman kita meskipun di sini di universitas ini meskipun belum selesai, Anda misalnya beberapa teman kita ada yang sudah 3 tahun di sini, 3 tahun kuliah kemudian habis kontrak balik ke Indonesia, membawa surat keterangan sedang kuliah dari kampus, mereka bisa ngelamar tuh di perusahaan-perusahaan Korea. Nanti ada teman kita yang sudah berhasil ya. Oke, berarti berapa tuh biaya per bulan? Gak ngabisin uang gaji ya. Beli sepatu aja yang harganya 200.000 juga bisa ya. Kenapa belajar? Nggak bisa gitu kan ya. Nah, biaya kuliahnya, oke. Kita lihat, kalau Anda sampai selesai, itu Anda hanya menyediakan total biaya budget yang harus Anda sediakan itu adalah berapa? 5,760.000 won. Oke.
nggak ngabisin ini Anda ya, apa sih pesangon Anda, nggak ngabisin uang gaji Anda selama 4 tahun 10 bulan itu nggak akan menghabiskan. Tetapi kalau Anda kuliah dan Anda selesai, malahan uang Anda yang 5,7 juta ini bisa tergantikan berlipat ganda gitu loh. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Oke, silakan Anda foto ini. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apa. Cuma kadang saya kalau misalnya ada pertanyaan SMS kadang agak lambat jawab ya. Nanti saya akan buatkan chatting group ya, dibantu teman-teman yang para mahasiswa yang di CUF. Oke, silakan untuk season tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipimpin sama siapa? Mas Mata ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas banyak pemaparannya ya, narasumber kita seseorang yang hebat, luar biasa ini Bu Ana. Bagi teman-teman tadi, kalau saya melihat tadi di video pertama Ibu, karena ngelihat tempat kuliahnya itu, wah ini nih yang diidam-idamkan oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia begitu Ibu. Alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat tempat lokasinya tadi ya, karena kebanyakan selama ini kita menonton drama Korea, drakor itu Ibu ya. Itu di tempat kuliah yang begitu bagus, indah, bersih. Nah, itu yang sebenarnya diimpikan oleh teman-teman WNI yang ada di Indonesia. Nah, terkait itu Ibu, karena momennya sekarang didiskusi, yaitu banyak pertanyaan, mungkin ini ada pertanyaan masuk dan ini juga di live Facebook Ibu bersama Formasi Korea Selatan. Nah, ini ada satu pertanyaan Ibu dari teman kita, dari Mas atau Mbak ya, ini Era Hakwon. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu, posisi saya di luar Korea, yaitu saya saat ini sedang berada di Indonesia, apakah bisa ikut kuliah di CUF itu Ibu? Oh, oke. Monggo Ibu, silahkan langsung dijawab. Untuk itu bisa ya, karena ini kan yang namanya kuliah cyber itu kan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kebetulan kita ada mahasiswa kita di Indonesia berapa ya Wahyu ya? Ada 7 orang atau 8 orang ya? 7 orang Ibu. 7 orang mereka di Indonesia gitu. Jadi ada yang memang dari start pertamanya dari Indonesia, ada juga PMI yang tadinya di Korea, udah gitu habis kontraknya balik ke Indonesia dan mereka nggak mau balik lagi ke sini gitu loh. Ini mereka alhamdulillah mereka sudah mempunyai posisi yang bagus di Indonesia sambil kuliah gitu loh. Duduk Bapak, orang makan duduk. Nah, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya tadi. Nah, untuk Mas Era Hakwon tadi dengan pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ibu Ana. Ternyata bisa ya, bisa sekali posisi kita di luar Korea ternyata bisa ikut kuliah di CUF ini. Dan mungkin ini ya Mas Mata saya tambahkan ya. Ya, mahasiswa di CUF ini tidak hanya datang dari Indonesia dan Korea saja, ada dari berbagai negara ya, dari Amerika, Inggris, Jerman, semua negara ada di CUF ini gitu loh. Kok Ibu tahu sih? Kebetulan saya sendiri sekarang pertamanya saya mengambil bahasa Korea praktis dan sekarang saya mengambil pelengkap jurusannya itu adalah saya mengambil pendidikan bahasa Korea. Jadi mau tidak mau saya mengikuti kegiatan dengan teman-teman orang Korea dan ternyata saya kaget banget. Dari semua negara ada, malahan mereka itu yang dari Amerika tuh kalau di sininya malam, di sini malam, mereka malam sekali ya gitu kan ya misalnya tuh. Tapi jadi ada yang jam 7 tuh mereka tuh harus online tuh jam 3 malam, jam 2 malam, tapi mereka semangat sekali. Wah, hebat banget ini gitu loh. Mungkin itu teman-teman ya. Mas Marta, mohon maaf. Di sini kita ada salah satu mahasiswi kita yang posisinya lagi di Indonesia dan beliau belum pernah ke Korea juga. Jadi pure daftar dari Indonesia. Jadi Mbak Song Igyong nih namanya. Bisa ditanya-tanya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Juan. Oke, tadi sudah disempat
bahas nih Mbak Song Hye Kyung nih nama Indonesia, nama Koreanya nih ya, gitu ya. Nah, jadi bisa gimana sih caranya? Karena posisi sekarang Mbaknya ini ada di Indonesia, kemudian ternyata bisa mengikuti kuliah ini melalui Indonesia dan mendaftar di CUF ini gitu. Silakan Mbak Song, nama Indonesianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri. Tahun ini udah masuk ke semester 2 di CUF. Awalnya sih emang tahu dari temen ya, terus tanya-tanya ke Bu Ana, katanya bisa kok diproses walaupun kita di Indonesia terus belum pernah sama sekali Korea gitu. Jadi emang awalnya udah mau coba gitu, mau belajar lagi, terus mau kuliah lagi juga gitu. Jadi tanya-tanya dan alhamdulillah kebenaran bisa masuk semester kemarin, semester 2 di tahun 2021. Tadinya hampir gagal karena kekurangan orang ya Bu awalnya ya juga. Ya, betul. Tapi alhamdulillahnya ada temen yang bareng, jadi bisa masuk tahun kemarin. Alhamdulillah. Semangat ya Asri ya. Masih semangat kan ya? Semangat. Nah, untuk jurusannya Mbak Asri ngambilnya studinya? Oh, aku ambil jurusan bahasa Inggris. Oke, siap bahasa Inggris. Nah, ini untuk bahasa Koreanya sendiri, apakah belum tertarik atau gimana? Bukan belum tertarik sih, kalau aku pribadi, ini kan apa istilahnya di Korea ya, mau nggak mau kita harus belajar gitu bahasa Korea. Cuman kalau aku pribadi sih lebih ke pengen belajar dipaksa gitu. Kalau Korea kan emang awalnya udah suka, jadi mengikuti lah gitu. Kalau bahasa Inggris kan udah lama nggak belajar tapi pengen belajar, jadi ambil bahasa Inggris, itu sih alasannya. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Mungkin aku harus lebih belajar lagi. Oke. Terima kasih Mas Asri, Mbak Asri. Oke, terima kasih Mbak Asri. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu di live di Facebook. Pertanyaan dari LPK GSI Korsel Ibu untuk Bu Ana. Apakah ada program kuliah sambil kerja di Korea Ibu? Seperti itu. Silakan Ibu Ana. Untuk itu ya, pengen cari ini ya, cari apa sih? Cari jalan pintas ya masuk Korea. Oh, nggak bisa ya. Tetap aja kalau misalnya Anda tujuannya, jangankan Anda kuliah sambil kerja sambil kuliah ya gitu. Kuliah sambil kerja ya Mas Bata ya. Teman-teman kita aja yang mau kerja ke sini tuh harus menyelesaikan topik 1 level 2 ya, gitu loh. Apalagi kalau misalnya Anda kuliah, utamanya visa kuliah, itu Anda mau nggak mau punya topik 2 level 4 ya Mas Bata ya. Bisa nggak tuh gitu loh. Nggak gampang loh. Seperti itu. Jadi di CUF ini tidak memberikan sponsor visa gitu, karena sistem belajarnya itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti itu. Nah, betul Ibu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi nih. Pertanyaan dan jawaban ini memang yang harus digarisbawahi buat teman-teman semua. Jadi nanti ternyata ada niatan lain nih. Betul, gitu. Jadi memang kuliah ini di Cyber Hanguk University ini secara online dan bisa dilakukan di Indonesia, begitu Ibu Ana ya. Betul. Kemudian, nah ini pertanyaan dari saya pribadi nih Bu. Boleh. Karena kita sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari partisipan yang ikut Zoom juga di acara kali ini. Pertanyaan saya pribadi Ibu, apakah beasiswanya itu tidak bisa sampai 80% gitu Ibu? Ya kan yang di sini itu kan ya udah ini gini ya Mas Mata ya. Beasiswa ini tuh misalnya tuh kan 50% itu untuk diutamakan itu untuk WNI yang berada di Korea gitu loh.
Jadi misalnya itu udah murah itu termasuknya gitu loh. Satu bulan 110.000 itu, aduh, kayaknya deh kalau misalnya anak-anak PMI, misalnya kan kita tujuannya kan untuk diutamakan untuk PMI ya gitu kan. PMI kan duitnya tebel tuh gitu kan ya. Masa kuliah nggak mampu gitu kan ya. Sekali nongkrong di WI aja bisa habis tuh 50.000 gitu kan ya. Sekali ngopi 20.000 gitu. Nah, intinya seperti itu. Tetapi ada juga isanya tuh kerjasama dengan Indonesia gitu. Jadi dengan perguruan tinggi di Indonesia itu beasiswanya lebih banyak gitu loh. Seperti itu. Jadi diutamakannya itu untuk WNI yang ada di Korea gitu loh. Melihat ke situnya gitu. Jadi kalau misalnya Anda contohnya misalnya gini, Anda jurusan D3 bahasa Inggris misalnya di Universitas A di Indonesia, dan Universitas di Indonesia itu mempunyai kerjasama dengan CUF. Nah, itu beasiswanya itu bisa lebih banyak gitu loh. Seperti itu. Karena apa? Karena tujuan utamanya untuk orang Indonesia yang tinggal di Indonesia gitu. Seperti itu Mas Mata mungkin. Mas Marta. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Ana. Nah, ternyata bukannya ini ya, ternyata sebenarnya bisa sih teman-teman PMI juga, bahkan WNI yang lain, kalau dilihat dari beasiswanya tadi 50%, alhamdulillah gitu ya, dengan biaya bisa dikatakan sebesar itu, kita mampu dan bisa menyisihkan biaya sebesar itu per bulannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, ada resen Ibu dari Mas Safa. Silakan Mas Safa, mau bertanya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Safa. Salam kenal Mbak Ana. Salam kenal juga. Saya udah tahu Mbak Ana udah lama. Mbak Ana ini terkenal sekali di Korea. Alhamdulillah. Kalau saya ini pemain baru. Juniornya Mas Marta. Lumayan lah Mas Safa buat nabung amal ibadah. Buat kalau usianya seniornya Mas Marta, kalau ilmunya juniornya Mas Marta. Jadi gini Mbak Ana, kalau misalkan ini untuk program yang ditawarkan di SUF ini, apakah ada S2 dan S3 gitu, apakah tidak terbatas S1 saja? Untuk sekarang itu kita kerjasamanya tuh ada untuk S1 ya Pak ya, tapi saya kurang tahu untuk S2. S2 ada, tapi S2 itu untuk TESOL bahasa Inggris gitu loh. Gitu. Dan sekarang juga sedang direncanakan adanya S2 di jurusan pendidikan bahasa Korea. Kenapa? Karena banyaknya jurusan bahasa Korea di berbagai negara ya, termasuk Indonesia gitu loh. Ini sedang dalam perencanaan, karena kemarin kebetulan saya sendiri juga dimintain untuk mengisi salah satu angket ya, bagaimana seperti itu. Jadi perlu ya. Silakan. Tapi kalau seandainya gitu teman-teman lulus dari CUF ini dengan IPK 3, lebih, itu bisa lanjut ke S2 reguler gitu loh, di HUF gitu loh. Jadi peluang Anda untuk memperbaiki tingkat pendidikan Anda itu besar sekali di Korea ini setelah dibukanya CUF ini. Kebetulan teman kita tuh yang ada 2 orang yang sudah lulus itu, mereka sedang lagi emosinya pengen lanjut S2 nih gitu. Dan yang penting IPK-nya tidak kurang dari 3, ya, seperti itu. Baik, boleh saya lanjutkan pertanyaan saya Mbak Ana? Silakan. Ya, kalau misalkan saya graduate S1 sastra Inggris dari Indonesia, dari Universitas Indonesia, apakah bisa saya lanjut S2 di SUF? Mungkin saya pengen ngambil bahasa Korea dan atau mungkin lanjut bahasa Inggris, dan bagaimana itu possibility-nya? Kalau selama ini ya Pak ya, untuk case-nya itulah, untuk case orang Indonesia lanjut S2 belum ada ya Pak ya. Cuma ada case, jadi misalnya gini, saya di Indonesia itu adalah jurusan dari D3 bahasa Inggris. Nah, itu bisa mata kuliah itu bisa dipindahkan ya, ditransfer gitu loh. Mata kuliah yang diakuinya berapa, nanti tinggal sisa SKS yang ada
itu Anda harus ambil berapa. Jadi nggak dari semester 1 lagi gitu. Itu bisa. Konversi Gitu. Dikonversi gitu. Atau juga misalnya gini, aku dari S1 bahasa Inggris gitu loh. Tetapi saya ingin ngambil bahasa Korea gitu loh. Nah, itu bisa. Jadi Anda tidak harus dari semester 1 lagi gitu loh. Jadi Anda nantinya jadi S1 double degree Inggris Korea. Tapi apakah itu universitas yang di Indonesia harus mempunyai kerjasama dengan SUF atau gimana? Kalau untuk S1 itu tidak usah Pak. Nanti kita bantu Kalau untuk S2? Kalau S2 saya kurang tahu, itu mungkin harus konsultasi langsung dengan kampus ya Pak ya. Kalau untuk S2 Baik, karena ini case baru gitu loh. Seperti itu. Baik, mungkin nanti saya akan kontak-kontak Mbak Ana untuk sepertinya kalau misalkan ada update informasi, saya pengen tanya masalah itu. Boleh Pak. Dan kebetulan juga kita mahasiswa di CUF ini tuh nggak hanya pekerja aja ya. Tadi ada Bang Tarigan ya, yang udah lulus S3 gitu kan ya. Kuliah lagi gitu kan. Luar biasa. Dan ada beberapa teman kita juga yang sudah S2, S3 juga, karena mereka istilahnya itu ingin memperdalam bahasa Korea, akhirnya mereka kuliah lagi gitu di sini. Alhamdulillah. Biasa. Gitu. Oh iya. Mbak Ana. Sama-sama. Oh iya, mungkin Mas Mata saya agak lupa. Bulan lalu kebetulan ada ada teman kita dari Hong Kong ya, PMI dari Hong Kong sempat kontak saya, konsultasi dengan saya, Mbak, aku pengen kuliah bahasa Korea, boleh kata saya tuh gitu. Tapi ya intinya gitu loh, sudah punya dasar lah gitu, udah bisa baca gitu loh. Jangan dari nol dulu karena itu susah itu gitu loh. Yang penting udah bisa baca, udah bisa bikin kalimat sederhana, monggo gitu loh. Jadi kan kita bergeraknya kan karena kan memang oke lah kuliah ini di cyber ini memang dari dasar lagi ya, dari Kieknian lagi dari Kanada, tapi dia karena dia kuliah gitu lah. Mungkin tahu ya Mas Mata ya. Dan yang mengajarnya profesor itu sistemnya cepat gitu, bypass gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ini, udah keteter gitu. Dan akhirnya apa? Banyak yang males deh, sibuk dia dengan alasan sibuk ya. Orang-orang Indonesia itu dengan alasan sibuk ya. Alasan sibuk nggak bisa kuliah. Itu saya kadang suka tidak bisa menerima alasan sibuk gitu loh. Manusia itu sibuk di mana-mana itu wal asri ya. Semua manusia itu dalam keadaan merugi gitu loh. Jadi saya paling tidak suka orang beralasan sibuk nggak bisa kuliah gitu, impossible sekali gitu loh. Seperti itu. Oke, silakan Mas Marta. Baik, terima kasih Ibu Ana dan Mas Safa ini atas pertanyaannya tadi. Oh iya, saya lupa menginfokan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, yang baik yang saat ini sedang menonton live FB, Ibu Ana ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang mendapatkan satu kehormatan nih dari Kota Seoul menjadi warga kehormatan Kota Seoul nih. Nah, ini jadi luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ibu Ana ini di samping lulusan dari UPI gitu ya. Kemudian banyak lagi saya banyak tadi sudah membaca CV dari Ibu Ana tadi, banyak sekali torean-torean ilmu yang Bu Ana dapatkan gitu ya. Kemudian ini yang paling spesial menjadi warga kehormatan Kota Seoul ini sebenarnya sangat diimpikan juga oleh teman-teman yang lainnya gitu. Ini menjadi ikon kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di sini. Jadi jangan, tadi sudah disampaikan juga, jangan malas untuk mencari ilmu gitu ya. Jangan lelah untuk tetap belajar. Tadi sudah disampaikan juga kenapa Korea itu bisa maju seperti ini. Ternyata mereka di awal memperbaiki di pendidikannya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian yang saat ini sedang berkuliah di sini ya, dan juga yang akan seperti saya sebenarnya nih, saya agak saya tertarik juga nih untuk mengambil bahasa Korea nih Bu Ana nih ya. Oh, harus itu. Harus itu. Mas, bareng Mas. Siap, Mas Alfa. Nanti gini ya, Mas Mata kadang, pulang dari Korea, bisa bahasa Korea dong gitu. Ternyata nggak bisa, aduh malu sekali deh gitu kan ya. Ya setidaknya
Seperti itulah gitu loh. Ya, nah karena sempat tadi disinggung oleh Ibu Ana itu terkait kamu bisa bahasa Korea, bisa, ternyata kita harus ada bukti, ada hitam di atas putih gitu ya, seperti itu. Setidaknya kita mencari sertifikat, wah kita memang pernah belajar bahasa Korea seperti itu. Nah, apalagi teman-teman sekarang sudah memang posisi domisili di Korea Selatan, berpenghasilan sekian won gitu ya, dengan disisihkan 100.000 sekian tadi untuk biaya kuliah kita di sini. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian dengan acara yang sudah kita mulai dari tadi ini bisa menggugah nih hati teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk yuk kuliah di sini yuk gitu ya. Seperti nah, untuk partisipan yang lain Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang hadir di sini, silahkan langsung ke Bu Ana. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya dari 21 yang hadir di sini. Ini ya mungkin apa sih, saya sekedar menambahkan gitu ya. Bagaimana sih kuliahnya gitu kan ya? Ya, nah itu betul. Bagaimana sih kuliahnya gitu kan ya? Nah, jadi intinya seperti ini ya. Kalau misalnya kita kuliah biasa itu kan ada jadwalnya tuh, harus jam sekian gitu ya. Tetapi kalau di cyber ini kita itu akan, contohnya gini ya, kalau misalnya kalau kita belajar bahasa Indonesia gitu kan ya. Nah, di bahasa Indonesia itu kan ada paket ya, kita mempunyai buku paket. Nah, di dalam buku paket itu ada misalnya ada kurang lebih 14 bab ya. Nah, seperti itu. Nah, setiap bab itu akan naik setiap hari Senin. Akan naik, videonya itu akan naik setiap hari Senin, setiap pembahasan per bab itu. Nah, Anda bisa membuka video ini dengan masa tenggang waktu 2 minggu gitu loh. Itu terserah Anda. Anda mau di malam hari, mau di pagi hari gitu loh ya. Mau subuh habis sholat subuh gitu. Itu terserah Anda gitu. Tetapi kalau misalnya Anda melebihi waktu 2 minggu, Anda dinyatakan itu tidak hadir. Jadi poin Anda berkurang gitu loh. Atau sama saja gitu loh. Anda mempunyai tugas yang harus dikerjakan gitu loh. Tugas-tugas itu harus ada. Dan di sini ada juga tutor gitu loh. Tutor itu di mana misalnya contohnya, aduh Bu, saya ini ada kerja malam nggak bisa ikut ujian gitu kan ya. Nah, itu ada surat-surat khusus yang harus ditandatangani dan harus dilaporkan ke kampus gitu loh. Jadi nggak bisa asal ini gitu loh. Tugas juga sama kan Anda juga pernah SMA ya teman-teman ya, SMP SMA kan ada tugas tuh, itu harus dikerjakan gitu loh. Tugas itu poinnya banyak gitu loh. Jadi kalau bisa itu kita menghabiskan waktu satu bab itu jangan lebih dari 1 minggu gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena itu di setiap hari Senin itu akan naik per bab gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda nunggu 2 minggu itu akan numpuk gitu loh. Anda mungkin tahu ya, kuliah dengan profesor itu, tahu ya Mas Marta gimana ya? Kuliah dengan profesor ya udah, itunya tuh levelnya tuh tinggi gitu loh. Jadi kita harus harus benar-benar beradaptasi dengan mereka gitu. Karena intinya kan kalau sesuatu itu kalau dipaksa itu pasti akan bisa gitu loh. Contohnya teman-teman di sini juga tadinya aduh nggak pede gitu kan ya. Banyak itu yang udah kuliah tuh curhat sama saya. Aduh Bu Ana gimana ya? Saya nggak bisa bagi waktu. Aduh Bu Ana gimana ya? Pokoknya banyak deh curhatnya tuh, banyak sekali curhatnya itu gitu. Cuma ya alhamdulillah saya bisa memotivasi mereka, dan alhamdulillah ada teman kita yang sudah lulus di Indonesia dan bisa bekerja di perusahaan Hyundai Engineering Jakarta gitu, dan alhamdulillah posisinya udah bagus tuh gitu. Itu adalah mahasiswa kita, dia bisa masuk ke sana dengan bersaing dengan lulusan S1 bahasa Korea dari UGM dan UI, dia bisa berhasil masuk di sana gitu. Jadi intinya gitu loh, kalau kita ingin maju itu bukan dengan uang ya. Uang itu semakin banyak dipakai itu akan semakin habis. Akan habis gitu loh. Gak ada sisa. Tapi kalau ilmu semakin banyak dipakai itu akan kita tuh bertambah gitu. Saya sendiri saja yang sudah tinggal di Korea 20 tahun, begitu kuliah di CUF, ternyata masih banyak yang belum saya tahu gitu. Itulah ilmu gitu. Jadi intinya jangan aduh nanti harus gimana, pokoknya yang namanya belajar itu pasti kita akan mendapatkan sisi baiknya. Dan insya Allah akan bisa bermanfaat. Contohnya Pak Atase kita ya, atas pendidikan KBRI itu jurusan apa? Jurusan matematika itu.
Jurusan di matematika. Bapak. Tapi beliau Pak Gugut itu saya sangat kalau cerita beliau itu hebat sekali beliau itu. Ya itulah, ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Insya Allah ilmu itu pasti bermanfaat gitu loh. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi Mas Marta? Iya, ini ada satu pertanyaan lagi melalui chat Zoom ini, Bu, dari Mas Jans Maiman Parulian. Maaf, telat, mau tanya biayanya bagaimana dan harganya berapa? Seperti itu, Bu. Oke, mungkin akan saya naikkan lagi yang tadi ya, bentar. Oke, saya naikkan lagi ya, Mas ya. Halo. Oke, sebentar. Oke, kita lihat ya Pak di sini ya mungkin ya. Ini rincian biaya ya, biaya yang normal. Biaya yang normal itu per SKS. Jadi kalau misalnya kita kuliah itu kita harus menyelesaikan 140 SKS ya. Oke, kalau misalnya kita ingin selesai dalam jangka waktu 4,5 tahun itu Anda bisa mengambil per semester itu 16 SKS dengan rincian biaya 2 ya Pak ya. Ini kalau misalnya tidak mendapat beasiswa itu per SKS itu adalah 80 ribuan. Jadi per semesternya itu 1,2 ya Pak ya, 1,2 juta. Nah, Anda harus mempunyai budget sampai selesai itu kurang lebih 11 juta. Tetapi kalau misalnya Anda menggunakan rincian menggunakan biaya dengan beasiswa 50% khusus WNI, itu Anda misalnya tuh per SKS-nya itu adalah 40 ribu won gitu. Jadi kurang lebih satu semester itu Anda harus menyediakan mempunyai budget 640 ribu won dengan hitungan biaya per bulan itu kurang lebih 106 ribu gitu. Dan hitungannya kalau misalnya Anda ingin sampai selesai itu harus membudgetkan uang Anda kurang lebih 5,7 juta won ya. Ini dalam won ya, bukan rupiah ya, dalam won. Oke, seperti itu. Oke. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Mas ya sama Mas atau Pak ini? Bagaimana, sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ana ya terkait biayanya. Nah, karena pasti teman-teman juga ini yang paling sensitif ya. Sensitif, betul ini. Paling sensitif di biaya nih. Kita sudah semangat dengan saya ingin kuliah nih, ingin menuntut ilmu, tapi kita akhirnya terkendala di biaya, banyak seperti itu, Ibu. Betul. Betul, dan ternyata di sini sudah Ibu Ana sampaikan juga biaya kuliahnya berapa gitu ya. Nah, jadi dengan per bulannya kita sisihkan penghasilan kita sebesar sekian won gitu ya di sini. Sekian juta won mungkin ya Pak. Sekian juta won gitu ya. Oke, untuk yang lain silahkan teman-teman bila ada pertanyaan lagi. Oke, langsung ini juga hand raise juga bisa tuh langsung ngomong di sini. Iya. Okay. Kalau malu untuk secara langsung bertanya bisa melalui chat gitu ya. Kalau ingin langsung bertanya pun bisa. Seperti itu teman-teman. Silakan. Mohon maaf Mas Marta, ada tambahan sedikit. Siap Mas Safa. Nah, untuk awal semester itu dimulai bulan apa ya Mbak Ana ya? Sama, awal semester itu bulan Maret ya. Oh gitu ya, sama SD SMP ya? Sama, cuma kalau sistem pendaftarannya itu kita ada ini ya, di setiap semester kita ada pendaftaran. Jadi pendaftaran di semester ganjil itu Agustus sampai Januari ya. Itu ada tahap 1, tahap 2. Kebetulan tahap 1 untuk di semester 1 itu kemarin udah tutup ya sampai 19, dan mungkin tahap keduanya ada di akhir Januari biasanya. Akhir Januari, cuma masa pembukaannya itu di tahap kedua tuh nggak lama, hanya 2 minggu gitu loh. Dan untuk di semester 2 itu tahap pendaftarannya di sekitar bulan Juli dan Agustus. Di semester genap
Itu juga sama tahap pertama dan tahap kedua gitu loh. Baik, terima kasih Mbak Ana. Sama-sama. Oke. Oke, silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Mumpung saya ada di sini ya, mumpung Ya. bisa. Nah Oke. ini baik Ibu, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir di live Facebook Ibu ya. Ini ada lagi pertanyaan, maaf untuk jam pembelajaran online malam atau sore, seperti itu Ibu. Tadi saya udah jelaskan ya bahwa isanya tuh pembelajaran itu adalah berupa kita seperti melihat ini ya, melihat profesor sedang menerangkan ya. Itu ada videonya yang harus dibuka, video mata kuliah yang harus dibuka. Tadi jaraknya itu selama 2 minggu gitu loh. Tadi sudah saya, itu waktunya terserah Anda gitu loh. Anda yang menentukan gitu. Jadi tidak ada ketentuannya gitu. Itu Anda yang menentukan. Kalau Anda sibuk banget, nah biasanya teman-teman kita itu kalau misalnya sibuk, mereka hari Sabtu Minggunya nggak pada main, mereka belajar itu. Ngerjain yang materi yang sudah tertunda, tugas yang tertunda itu mereka ini chattingan bareng-bareng, ngerjain bareng-bareng. Biasanya seperti itu teman-teman kita.